Imamat 9. Pada hari ke-8, Musa memanggil Harun dan anak-anaknya serta para tua-tua Israel. Ia berkata kepada Harun, "Ambillah seekor anak lembu jantan muda sebagai persembahan penghapus dosa, dan seekor domba jantan yang sempurna tanpa celah sebagai persembahan bakaran. Lalu persembahkanlah ke hadapan Yahwe. Haruslah engkau berbicara kepada Bani Israel dengan mengatakan, ambillah seekor anak kambing sebagai persembahan penghapus dosa, dan seekor anak lembu dan seekor anak domba yang berumur setahun yang sempurna tanpa celah sebagai persembahan bakaran. Juga seekor lembu jantan dan seekor domba jantan sebagai kurban pendamaian untuk dikorbankan di hadapan Yahwe. Dan persembahan sajian yang diolah dengan minyak, karena hari ini Yahwe akan menampakkan diri kepadamu." Mereka mengambil apa yang diperintahkan Musa dan mempersembahkannya ke depan kemah pertemuan. Seluruh jemaat berdiri di hadapan Yahwe. Berkatalah Musa, "Ini adalah hal yang diperintahkan Yahwe. Haruslah kamu melakukannya, dan biarlah kemuliaan Yahwe dinyatakan kepadamu." Dan Musa berkata kepada Harun, "Pergilah ke mezbah dan persembahkanlah persembahan penghapus dosa dan persembahan bakaranmu. Adakanlah penebusan bagimu dan bagi umat itu seperti yang diperintahkan Yahwe." Mendekatlah Harun ke mezbah itu, lalu menyembelih anak lembu persembahan penghapus dosa itu untuk dirinya sendiri. Kemudian anak-anak Harun membawa darah itu kepadanya. Lalu Harun mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan mengoleskannya pada tanduk-tanduk mezbah, dan ia menuangkan darah itu ke dasar mezbah. Tetapi lemak, ginjal, dan umbai pada hati dari persembahan penghapus dosa itu dibakarnya di atas mezbah, seperti yang telah diperintahkan Yahwe kepada Musa. Ia membakar daging dan kulit itu dengan api di luar perkemahan. Ia menyembelih persembahan bakaran itu, dan anak-anak Harun menyerahkan darah itu kepadanya, lalu memercikannya ke sekeliling mezbah. Kemudian mereka menyerahkan seluruh persembahan bakaran itu kepadanya, menurut potongan-potongan dan kepalanya, lalu ia membakarnya di atas mezbah itu. Ia mencuci isi perut dan betisnya, dan membakarnya di atas persembahan bakaran pada mezbah itu. Ia mempersembahkan kurban bagi umat itu dan mengambil seekor kambing sebagai persembahan penghapus dosa bagi umat itu. Lalu ia menyembelihnya dan menjadikannya persembahan penghapus dosa seperti yang pertama. Ia mempersembahkan persembahan bakaran itu dan ia mengolahnya sesuai dengan peraturan. Ia mempersembahkan persembahan sajian dan mengambil segenggam daripadanya. Lalu ia membakarnya di atas mezbah, terpisah dari kurban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih lembu jantan dan domba jantan, suatu kurban pendamaian bagi umat itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah itu kepadanya, dan ia memercikannya ke sekeliling mezbah. Dan lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, lemak ekornya, dan yang menyelubungi isi perut dan kedua ginjal serta umbai pada hatinya, lemak-lemak itu disusun di atas dada-dada itu. Lalu Harun membakar lemak-lemak itu di atas mezbah. Harun mengayunkan dada dan paha kanan itu sebagai persembahan ayunan di hadapan Yahwe, seperti yang telah diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya ke arah umat itu dan memberkati mereka. Kemudian setelah mempersembahkan persembahan penghapus dosa dan persembahan bakaran dan persembahan pendamaian, ia pun turun. Lalu masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Kemudian mereka keluar dan memberkati umat itu. Maka kemuliaan Yahwe dinyatakan kepada seluruh umat. Keluarlah api dari hadapan Yahwe, lalu melahap persembahan bakaran dan lemak-lemak di atas mezbah itu. Maka seluruh umat melihat dan bersorak-sorai, lalu sujud di hadapannya.